Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Manar Hidayat. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu Entity Relationship Model atau Entity Relationship Diagram pada sistem basis data. Mari kita bahas. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait Entity Relationship Model atau Entity Relationship Diagram, yaitu hubungan antar entitas. Jadi yang dimaksud dengan Entity Relationship itu adalah kita akan memodelkan jadi penggambaran suatu struktur yang logis dari basis data nih, dari mulai tahap perancangan konseptual. Nanti IR model ini menggunakan beberapa elemen dasar seperti ada namanya entitas, nanti ada namanya atribut, nanti ada namanya relasi. Nah, nanti kita akan membahas nih apa yang dimaksud dengan entitas, atribut, dan relasi. Nah, kita akan coba mengetahui terkait komponen utama pada Entity Relationship Model atau Entity Relationship Diagram. Nah, yang pertama adalah terkait entitas. Entitas itu apa sih gitu ya? Jadi entitas itu adalah suatu objek. Nah, itu bisa objek itu bersifat umum ya, baik itu yang memang dalam bentuk makhluk hidup gitu ya, misalnya kita menyatakan bahwa ada orang gitu ya, atau misalnya dalam bentuk objek, misalnya ada kelas dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dicontohkan seperti misalnya ada entitas namanya mahasiswa dan mata kuliah. Nah, ini adalah suatu objek nih. Nah, entitas mahasiswa atau entitas mata kuliah nanti juga akan ada namanya atribut. Atribut itu apa? Jadi atribut itu adalah suatu karakteristik nih, atau properti, atau informasi dari si entitas ini sendiri nih. Baik itu mahasiswa atau mata kuliah gitu ya, sebagai entitasnya untuk contoh di sini. Jadi suatu karakteristik atau properti dari sebuah entitas yang menyimpan nilai data tertentu. Misalnya, contohnya kita untuk mahasiswa nih, mahasiswa ini kita mempunyai informasi seperti misalnya NIM atau mungkin NPM. NIM itu nomor induk mahasiswa, kalau NPM itu nomor pokok mahasiswa. Nah, kita mempunyai informasi-informasi tersebut, NIM atau NPM, ada nama, alamat, atau bahkan nanti misalnya jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang disebut namanya atribut. Nah, kalau kita ngomongin misalnya mata kuliah, nah mata kuliah mungkin yang pertama itu ada misalnya kode mata kuliah gitu ya, kodenya, kode mata kuliah, terus misalnya ada namanya, nama mata kuliahnya gitu ya, nama, terus misalnya mungkin ada SKS-nya gitu ya, jumlah SKS seberapa gitu kan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, ini adalah informasi atau atribut dari si mata kuliah. Dan nanti setelah kita mendapatkan atau kita mendefinisikan entitas apa saja yang akan kita buat atau kita dapati, dan atributnya juga sudah didapati dari setiap entitas tersebut, nanti kita akan mengetahui terkait relationship-nya nih, relasi antar entitas atau hubungan antara dua atau lebih entitas. Nah, yang namanya hubungan berarti kan harus lebih dari satu entitas, berarti kan bisa dua atau lebih dari entitas. Misalnya gini, relasi mengambil dapat menghubungkan entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Maksudnya gimana? Nah, misalnya kita contohin di sini ada mahasiswa gitu ya. Nah, mahasiswa itu nanti mengambil mata kuliah. Di sini misalnya mata kuliah. Nah, hubungannya nanti seperti apa gitu ya? Hubungannya berarti kan di sini adalah mahasiswa dapat mengambil kan. Nah, di sini ada namanya mengambil. Nah, itu yang disebut namanya relasi. Nah, ini mengambil ini adalah relasinya, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dapat diambil oleh mahasiswa. Nah, ini adalah satu hubungan antar entitas.
Nah, nanti setelah memang kita sudah buat relasinya, nanti kita akan mendefinisikan kardinalitasnya. Nah, ini kardinalitas. Kardinalitas itu apa gitu ya? Kardinalitas itu menggambarkan jumlah minimum dan maksimum keterlibatan entitas dalam suatu relasi. Misalnya gini, dalam relasi antara mahasiswa dan mata kuliah, kardinalitasnya mungkin mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Berarti kan hubungannya di sini many to many gitu ya. Banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, bisa dong, misalnya si Budi, si Joni, si Susi, si Rudi. Nah, dia bisa atau dapat mengambil banyak mata kuliah. Misalnya mata kuliahnya ada pengantar teknologi informasi, ada misalnya mata kuliah basis data, ada mata kuliah desain grafis dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa mempunyai banyak mata kuliah ya. Dan banyak mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, itu maksudnya seperti itu. Terus ada juga nggak misalnya yang hubungannya misalnya nggak harus banyak, misalnya mahasiswa, nah hubungannya misalnya sama kelas gitu ya, misalnya sama ini deh jurusan prodi gitu ya, prodi. Nah, di sini misalnya kita relasinya juga sama, misalnya mengambil. Nah, misalnya di dalam suatu kampus mahasiswa hanya bisa memilih satu prodi. Nah, berarti kan banyak mahasiswa dapat mengambil satu prodi, jadi nggak bisa banyak prodi. Nah, itu bisa seperti itu, tergantung dari tadi proses bisnisnya ya, seperti apa. Nah, untuk notasi atau simbol ya, notasi atau simbol dari IR kita coba simpelkan aja ya, bahasanya mungkin entity relation kita cobain IR gitu ya. Notasi atau simbol entity IR entity relationship ini digambarkan melalui beberapa simbol nih. Nah, untuk kita menggambarkan simbol misalnya persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang itu adalah mengidentifikasikan tentang entitas. Nah, bentuk dari si entitas itu. Lalu ada namanya elips. Nah, bedakan ya, nanti ada elips ganda dengan elips yang misalnya tidak ganda gitu ya. Nah, elips di sini yang tidak ganda itu disebutnya atribut. Nah, dia berarti hanya memiliki satu nilai aja nih. Jadi tidak memiliki banyak nilai. Nah, kalau yang di bawahnya elips ganda ini kan terlihat dari dua garis nih. Nah, berarti dia memiliki atribut multi-value. Berarti nilainya bisa banyak nih. Nah, gitu. Lalu ada namanya elips garis terputus nih. Nah, ini biasanya dinamakan atribut turunan, yang mana memang secara informasinya itu kita nggak perlu menginput informasinya. Bisa jadi itu dari hasil formulasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Nah, nanti ada namanya belah ketupat. Nah, belah ketupat ini diidentifikasikan dengan namanya relasi. Lalu ada namanya garis, itu kita sebutnya penghubungnya antar mana? Antar entitas dengan relasi dan relasi ke entitasnya lagi, seperti itu. Nah, contohnya kita lihat di sini. Nah, dalam penggambaran notasi dalam IR, kita akan lihat seperti ini. Misalnya ada hubungan antara relasi mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah. Oke, mahasiswa ini dan mata kuliah ini kan digambarkan dalam persegi panjang nih. Nah, ini kan persegi panjang, makanya disebutnya namanya entitas. Lalu ada namanya relasi, makanya digambarkan dengan belah ketupat. Lalu ada namanya atribut. Nah, misalnya gini, NIM. Nah, berarti kan dia hanya punya satu nilai doang nih, yaitu nilainya cuma satu, NIM. Lalu ada namanya nama mahasiswa, berarti dia cuma ada satu nilai doang. Lalu ada namanya alamat. Nah, untuk atribut-atribut ini adalah berisi dengan satu data atau satu nilai saja, bukan data ya, satu nilai dari setiap mahasiswa. Nah, ini seperti ini, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS itu ya. Nah, lalu ada juga misalnya usia. Kita kesini dulu deh. Ada namanya atribut multi-value, misalnya telepon. Kan bisa jadi satu mahasiswa ini kan bisa memiliki
beberapa nomor telepon nih ya. Nah, makanya kita bisa menggambarkan itu dengan elips ganda atau multi value, atribut multi value nih. Berarti dia mempunyai nilai lebih dari satu. Nah, lalu ada namanya usia. Kok usia kenapa dibuat garis atribut atau elips putus-putus ya, elips garis putus-putus nih. Kenapa? Karena dia atribut turunan yang bisa jadi secara nilainya itu tidak perlu kita input, bisa jadi dari formulasi. Melihatnya seperti apa? Misalnya gini, tanggal lahirnya misalnya tahun 2000, misalnya tanggal 15 gitu ya, misalnya tanggal 15 bulan 9 bulan September gitu ya, tahun 2000 lah gitu ya. Oke, tanggal 15 bulan 9 tahun 2000. Oke, ketika si tanggal atau sistem hari ini adalah misalnya tanggal 15 September 2024, maka nanti usia value dari si usia ini bisa langsung terinput nih dari hasil formulasinya. Hari ini gitu ya, hari ini dikurang dengan tanggal lahir. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan muncul informasinya itu misalnya usianya 24 gitu ya. Nah, berarti menandakan bahwa umur si mahasiswa ini 24 tahun. Nah, itu disebut namanya atribut turunan. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa jenis atribut gitu ya. Atribut yaitu merupakan apa? Karakteristik atau properti. Jadi sebuah nilai lah ya, properti dari sebuah entitas yang menyimpan nilai data tertentu. Nah, jenis-jenisnya seperti apa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah atribut sederhana nih. Atribut sederhana itu apa? Jadi atribut sederhana itu atribut yang memang tidak dapat dipecah. Jadi nggak bisa dipecah-pecah lagi nih. Jadi di satu kesatuan utuh. Kayak misal contohnya NIM gitu ya. NIM atau misalnya jenis kelamin gitu lah. Nah, itu kan nggak bisa dipecah-pecah ya. Jadi nilainya cuma satu aja. Nah, ini disebut namanya atribut sederhana. Lalu ada lagi misalnya atribut composite. Nah, atribut composite itu apa sih? Jadi atribut composite itu merupakan tadi grup atribut ya, sekumpulan atribut ya atau grup ya, yang merupakan menggabungkan atribut terkait nih. Misalnya nama yang dipilih untuk digabungkan harus deskriptif dan umum, dan jadi gambaran umum yang mudah dikenali serta dipahami oleh pengguna. Nah, misalnya seperti ini. Ketika kita mau mendefinisikan nama gitu ya, ternyata di sini kita bikinnya begini, ada NIM, ada nama, lalu ada alamat. Nah, kenapa pas atribut nama ini ada lagi informasi atribut yang menempel gitu ya? Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah ketika nanti kita membuat suatu basis data, desainnya itu adalah untuk nama itu nanti kita akan pecah nih, ada nama depan, ada nama tengah, dan nama belakang. Jadi mungkin tidak dibuat satu informasi aja, kan biasa oh ini nama aja gitu ya, nama lengkap misalnya. Nah, nama lengkap dari satu kolom gitu misalnya. Nah, dia enggak, mungkin dipecah. Yang pertama itu nama depan, lalu ada nama tengah, ada nama belakang. Nah, biasanya kan sistem-sistem saat ini kan yang berjalan seperti itu ya, ketika kayak kita misalnya mau daftar Gmail gitulah di Google ya. Nah, biasa kan dia cuma nama depan, nama belakang gitu ya. Mungkin ada nama tengah, tapi biasanya nama depan dan nama belakang biasanya. Nah, seperti itu. Jadi dia menyimpan dua atribut gitu ya, dua atribut yang ini yang berbeda gitu ya, antara nama depan dan nama belakang biasanya. Nah, itu disebutnya namanya atribut composite. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Di sini kita akan mengenal namanya atribut multinilai atau multi value. Dalam bahasa Indonesia mungkin multinilai. Berarti kalau kita ngomongin multi, lebih dari satu. Nah, banyak gitu ya, multinilai. Dapat mengambil lebih dari satu nilai untuk kejadian etis tertentu. Misalnya gini, atribut pendidikan gitulah ya. Kalau tadi kan yang di contoh pertama itu seperti kayak telepon. Nah, telepon kan bisa jadi mahasiswa lebih dari satu nomor telepon. Nah, ini ada lagi contohnya, misal atribut pendidikan. Nah, misalnya mahasiswa. Nah, ketika kita ngomongin mahasiswa atau misalnya kita ngomongin peserta deh,
entitas peserta pada saat mau mendaftarkan suatu event gitu lah ya, event atau misal suatu apa gitu ya. Nah, ternyata kita di sini bisa memilih nih, ketika milih pendidikan gitu ya, dia bisa di breakdown nih. Kita bisa di breakdown pendidikan atau sekolah lah di sini ya. Kita disebutnya di sini pendidikan atau sekolah. Nah, dia bisa di breakdown nih, nanti SD-nya apa, SMP-nya apa, nanti sampai SMA-nya apa, misalnya gitu seperti itu. Jadi SD-nya SD apa, diisi, SMP-nya SMP apa, SMP SMA apa, nah gitu. Jadi maksudnya pada saat daftar itu, gitu ya, si peserta itu harus mengisi nih informasi pendidikan yang mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, kita bisa nambahin juga, misal kalau pesertanya boleh dari nggak ada ini ya, nggak ada minimal requirement atau minimal kebutuhan. Kalau ini kan misalnya untuk peserta hanya batasnya itu adalah pendidikan terakhir itu SMA, maka disebut ini SD, SMP, SMA-nya apa. Kalau misalnya sampai S1, ya berarti tambahin S1-nya apa gitu ya. Nah, itu disebut namanya multi nilai atau multi value dari sebuah atribut. Nah, lanjut, ada namanya atribut turunan nih. Dari yang tadi dibilang atribut turunan itu maksudnya apa? Atribut yang nilainya tidak kita simpan secara langsung dalam database. Kayak misalkan kalau nama, kita ngetik ya namanya siapa, alamatnya apa, gitu ya, tanggal lahirnya kapan. Nah, kalau misalnya usia, kayak gini, kalau untuk atribut turunan itu misal contoh usia nih. Nah, biasanya usia itu kan bisa dapat dihitung setelah tanggal lahir disimpan nih, yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ketika tanggal lahirnya misal 15 September 2024, ternyata hari ini 2000 dia lahir. Nah, misalnya hari ini 15 September 2024, maka dia akan langsung otomatis terisi sesuai dengan tadi fungsinya ya, formulasinya seperti apa ya. Nah, nanti akan terisi langsung 24 tahun misalnya. Nah, itu karena dia mengambil dari hasil formulasi antara hari ini dikurang dengan tanggal lahir si mahasiswa itu. Nah, ini adalah atribut turunan. Nah, ketika kita selanjutnya setelah kita ngomongin atribut, kita juga akan membahas terkait relasi nih. Relasi itu apa gitu ya? Relasi itu adalah asosiasi, atau bahasa sederhananya itu adalah hubungan antara dua atau lebih dari entitas. Jadi hubungan yang tadi saya bilang, antar entitas itu pasti memiliki sebuah relasi gitu ya. Nggak mungkin jadi entitas itu berdiri sendiri, nggak mungkin. Jadi harus ada relasinya, seperti itu. Nah, misalnya contohnya seorang mahasiswa mengambil mata kuliah gitu ya. Misalnya sini mahasiswa gitu ya. Di sini namanya mengambil gitu, terus ada namanya di sini adalah mata kuliah. Nah, hubungannya kan seperti itu ya, ada. Jadi kalau kita ngomongin basis data kan sebelumnya basis data itu adalah suatu kumpulan data yang saling berhubung atau yang saling berhubungan. Nah, di sini contohnya misal untuk relasi itu mahasiswa mengambil mata kuliah, atau misalnya di sini karyawan gitu ya, karyawan. Di sini misalnya relasinya adalah bekerja. Di sini adalah departemen. Jadi relasinya adalah karyawan bekerja di departemen apa gitu. Kalau kita misalnya ngomongin basis data tentang perusahaan gitulah ya, karyawan ini bekerjanya di departemen apa, bagian apa kan, seperti itu. Kalau kita ngomongin universitas, kampus, mahasiswa itu misal mengambil mata kuliah apa, nah itu kan harus ada relasi. Nah, itu kita kalau ngomongin relasi gitu ya. Nah, derajat relasi itu gimana? Nah, derajat relasi itu yang pertama itu ada namanya unary relationship. Jadi kita ngomongin derajat 1. Jadi relasinya melibatkan satu himpunan. Maksudnya gimana? Nanti akan kita bahas. Jadi relasinya itu, ini entitas, nanti ada relasi. Nah, dia kehubungannya dengan relasi itu aja. Jadi namanya derajat 1. Nanti kita ngomongin ada namanya binary relationship. Berarti kan kita memiliki lebih dari satu entitas nih terhubungnya. Nah, seperti ini. Lalu kita ngomong namanya ternary relationship, berarti berderajat 3, berarti bisa jadi seperti ini. Nah, ini ada hubungan entitasnya, nanti di sini ada entitas lagi. Nah,
Kalau kita ngomongin namanya NRI relationship, berarti kan bisa lebih dari 3 nih. Nanti ada 1 gitu ya, 2, 3, nanti ada 4. Nanti ya hubungannya seperti apa gitu kan. Nah, ini tergantung dari prosesnya, proses bisnisnya atau kebutuhan ininya ya, prosesnya nanti seperti apa. Nah, ini adalah derajat-derajat dari si relasinya. Nah, contohnya seperti ini misalnya, untuk kita ngomongin derajat relasi nih. Pertama, binary relationship. Kita ngomongin derajat 1, berderajat 1 nih, melibatkan satu entitas. Misalnya, kita sepakat bahwa satu orang menikah dengan satu orang. Atau misalnya karyawan dikoordinasikan atau dipimpin oleh satu karyawan. Maksudnya gimana? Kan kalau si karyawan itu kan punya manajer ya, misal karyawan di sini kan di atasnya itu ada manajer ya. Nah, kalau kita mau tahu informasi manajer namanya siapa, kan kita harus tahu juga dari mana, dari data karyawan. Nah, jadi semua karyawan itu di apa, belum semua informasi itu ada di karyawan. Nanti karyawan si A ini dipimpin oleh siapa, manajernya gitu ya, manajernya siapa, ternyata dipimpin oleh si B misalnya. Nah, itu kan berarti relasinya adalah cuma terhadap satu entitas saja, karyawan berkaitan dengan si karyawan itu sendiri, seperti itu. Ini adalah dari contoh unary relationship. Lalu contoh lagi adalah binary relationship, berarti berderajat 2 nih. Tadi dia perlu ada 2 entitas, 1, 2. Contohnya yang tadi kita sebelumnya kita jelaskan, mahasiswa mengambil mata kuliah atau mata kuliah diambil mahasiswa, atau karyawan bekerja di departemen tempat bekerja si karyawan tuh seperti apa. Nah, ini kan perlu ada relasi ya, 2 relasi ini itu disebut namanya binary relationship. Terus ada contoh lagi nggak? Contoh lagi tuh misalnya ya tadi, misalnya fakultas gitu ya, memiliki misalnya prodi. Nah, itu kan bisa kan kayak gitu. Nah, ini namanya contoh binary relationship. Lalu ada lagi misalnya contoh ternary nih, berarti berderajat 3. Contohnya gimana? Nah, kalau ini kasusnya kan dalam perusahaan itu biasanya karyawan bekerja di departemen apa, nanti ditempatkan di cabang mana. Misalnya Budi itu bekerjanya di bidang di departemen IT gitu ya. Ternyata dia IT-nya itu bukan di pusat, misalnya cabangnya bukan di pusat, tapi misalnya di bagian di cabang, misalnya cabang Surabaya misalnya. Nah, Surabaya misalnya pusatnya itu ada di Jakarta gitu ya, ini pusat itu Jakarta. Nah, ternyata dia itu departemennya IT, tapi dia di cabang Surabaya. Nah, ini adalah namanya ternary relationship. Jadi karyawan itu bekerja di departemen mana dan bekerja di cabang mana, seperti itu. Kalau yang lebih dari derajat 3 itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Karyawan, misalnya anggaplah di sini karyawan bekerjanya di departemen mana, terus di cabang mana, di kota mana. Nah, kalau yang tadi saya kasih berikan informasi lah, Budi cabangnya Surabaya, anggaplah di sini kita coret lah, bukan namanya Surabaya. Misal adanya Budi bekerja di IT, misal cabangnya cabang SBY 01 gitu ya. Oke, misalnya di sini Budi, dia bagian IT. Nah, dia bagian IT nih, departemennya Miss IT. Lalu misalnya dia ditaruhnya di cabang SBY 01 gitu ya. Lalu kotanya di mana? Di Surabaya. Bisa jadi kan Surabaya itu dalam satu kota itu bisa banyak cabang juga kan. Surabaya 01, terus Surabaya 02 gitu ya. Atau misalnya dia di daerah Jakarta gitu ya, nanti bisa Jakarta Timur, Selatan, Utara. Nah, itu kan cabang-cabangnya bisa banyak ya. Kotanya ya kota
Jakarta, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari relasi yang berderajat lebih dari 3. Nah, contohnya gini, jenis-jenis relasi nih tadi. Ada relasi ganda gitu ya, multiple relation. Kalau tadi kan kita ngomongin derajat ya, derajat itu bisa dari satu relasi ini bisa banyak, ya apa, bisa berelasi ke banyak entitas gitu ya. Nah, kalau yang ini kita ngomongin jenis relasinya gitu ya. Bisa jadi ada pertama relasi ganda. Jadi relasi ganda itu apa? Relasi ganda itu mengacu pada situasi di mana dua entitas itu berpartisipasi nih dalam lebih dari satu jenis hubungan. Misalnya gimana? Kayak dosen nih. Dosen kan selain mengajar mahasiswa ini, dia juga bisa jadi sebagai pembimbing mahasiswa, seperti itu. Nah, entitasnya kan sama nih, dosen dan mahasiswa, tapi secara relasinya berbeda. Yang satu mengajar, ini, yang satu lagi adalah membimbing. Nah, di sini berarti kita mempunyai dua relasi yang berbeda kan, antara membimbing dan mengajar. Nanti ketika kita ngomongin basis datanya juga akan nanti bisa berbeda. Kalau kita ngomongin mengajar, nanti strukturnya seperti apa. Kalau kita ngomongin membimbing, itu nanti seperti apa strukturnya, seperti itu. Nah, ini adalah terkait relasi ganda. Lalu ada namanya spesialisasi nih, atau specialization. Maksudnya gimana? Jadi sebuah entitas yang generik, kalau kita ngomong generik ini artinya umum ya. Ini umum gitu ya. Dibagi menjadi entitas-entitas yang lebih khusus berdasarkan perbedaan atribut atau peran. Misalnya kita memiliki entitasnya pegawai. Nah, pegawai sendiri nanti bisa jadi dibagi nih. Misalnya ada satu universitas gitu ya. Universitas itu dia punya informasi namanya pegawai. Nah, pegawai itu juga nanti dibedakan. Mana pegawai yang sebagai dosen, mana pegawai yang misalnya sebagai peneliti, mana misalnya pegawai yang memang sebagai staf administrasi gitu ya. Jadi dibuat umumnya dulu. Nah, dibuat umum seperti itu, nanti kita akan breakdown khususnya. Khususnya itu apa aja? Oh, dosen, administrasi, peneliti, seperti itu. Nah, ini. Jadi dibuat umumnya dulu, generiknya dulu, pegawai gitu ya. Nanti pegawai itu di breakdown, dipecah lagi, ada dosen, administrasi, dan peneliti. Nah, ini disebut namanya spesialisasi, seperti itu. Nah, ada lagi namanya generalisasi. Generalisasi itu ini keterbalikannya atau sebaliknya dari si spesialisasi tadi ya. Kalau tadi kan digambarkannya segitiganya ini ke bawah gini ya. Nah, ini kan segitiga. Nah, ini saya coba hapus dulu. Nah, ini misalnya, oke, saya hapus. Nah, ini kan segitiganya gini ya, terus mengarahnya ke sini. Nah, kalau di generalisasi itu dibalik. Jadi, segitiganya kayak gini. Nah, cuma dibalik aja. Ada dosen, staf, peneliti. Nah, dosen, staf, dan peneliti ini masuk ke dalam entitas pegawai. Secara khususnya ini, umumnya ini, seperti itu. Nah, ini namanya generalisasi nih. Jadi terbaliknya gitu, yang dari khusus ke umum gitu. Yang tadinya spesifik gitu ya, khusus ke umum. Ini namanya generalisasi. Lalu ada namanya agregasi. Agregasi itu apa? Jadi agregasi itu sebuah konsep gitu ya dalam ER model atau entity relationship model. Jadi untuk mengelompokkan gitu, memungkinkan untuk mengelompokkan sebuah relasi dengan entitas lain untuk membantu entitas baru yang lebih tinggi. Misalnya gimana? Misalnya nih, ada beberapa mata kuliah gitu ya, yang mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti praktikum dari mata kuliah tersebut. Misalnya gini, mahasiswa mengambil mata kuliah gitu ya. Nah, mahasiswa misalnya ada mata kuliah yang memang include atau mewajibkan praktikum. Misalnya contohnya basis data gitu dia. Basis data mata kuliahnya. Ketika mahasiswa itu ngambil basis data, maka dia wajib mengikuti praktikum. Praktikumnya apa? Relate kepada praktikum basis
data. Ini disebut namanya agregasi. Jadi suatu ini ya, suatu konsep gitu untuk apa? Untuk membentuk entitas baru nih yang lebih tinggi untuk dari sebuah relasi lain gitu ya. Yang tadi relasinya mengambil, terus dibentuk lagi namanya mengikuti. Nah, gitu. Jadi dia mahasiswa ini selain mengambil mata kuliah, dia wajib juga mengikuti praktikumnya. Itu namanya agregasi. Nah, terus setelah kita ngomongin tadi ada jenis relasi, terus ada namanya misalnya derajat relasi, atribut udah kita bahas juga, kita akan bahas terkait kardinalitas, hubungan apa jadi banyaknya maksimum gitu ya hubungan dari setiap entitas. Maksudnya gimana? Jadi kan kalau kardinalitas itu secara definisinya itu adalah menggambarkan banyaknya jumlah maksimum ya entitas yang dapat berelasi. Nah, nanti kayak tadi yang saya jelaskan tuh, misalnya banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Nah, nanti itu kan many to many, banyak ke banyak ya, berarti bisa banyak mahasiswa ke banyak mata kuliah. Nah, nanti kadang kardinalitas itu juga sendiri ada jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu adalah kardinalitas one to one, satu ke satu. Berarti hubungannya paling banyak itu cuma satu dari satu entitas dari himpunan kedua dan begitu pula sebaliknya. Maksudnya gimana? Misalnya satu karyawan hanya memiliki satu ID card, ya kan? Misalnya ketika karyawan itu diberikan ID card, nah itu perlu dicatat nih bahwa si karyawan ini sudah memiliki ID card dengan nomor sekian-sekian. Nah, dia nggak boleh nih memiliki banyak ID card gitu kan. Baik satu ID card hanya dimiliki oleh satu karyawan. Nggak bisa, misal banyak karyawan memiliki satu ID card, nggak bisa. Masa satu ID card yang sama dimiliki banyak karyawan? Nah, itu nggak bisa. Berarti kan hanya satu karyawan. Nah, gitu. Berarti si ID card ini nggak boleh sembarangan dimiliki oleh karyawan lain. Hanya ada satu, kayak KTP deh. Satu penduduk, masyarakat, warga masyarakat atau satu orang gitu hanya memiliki satu nomor KTP. Nah, gitu kan nggak boleh. Nomor KTP itu banyak. Nah, KTP itu kan biasanya jenisnya umum ya. KTP itu kan biasanya ya tadi nomornya kan ada nomor khusus ya, misalnya pola-pola tertentu. Nah, itu kan hanya terbentuk dari informasi si orang tersebut. Biasanya ada tanggal lahir yang tersimpan di situ dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya adalah kardinalitas one to many, satu ke banyak. Jadi, seperti apa contohnya? Misalnya, satu pelanggan bisa membeli banyak barang. Bisa dong barangnya banyak, dia bisa beli. Misalnya satu pelanggan, si Budi, gitu ya. Budi mau beli misalnya pertama sabun, terus misalnya mie rebus gitu ya, terus misalnya pasta gigi. Nah, kan banyak tuh. Nah, berarti kan secara kardinalitasnya satu pelanggan bisa membeli banyak barang. Nah, ini adalah kardinalitas one to many. Terus kira-kira ada lagi nggak misalnya? Misalnya satu fakultas gitu ya bisa memiliki banyak prodi. Nah, kan contohnya kayak gitu ya. Misalnya kita gambarin misalnya satu fakultas, ini fakultas kan. Fakultas. Nah, di sini misalnya memiliki banyak prodi. Nah, prodi ini M atau N lah, bisa N atau M, terserah, ini one. Satu fakultas bisa memiliki banyak prodi, iya dong, nggak mungkin kan banyak prodi dimiliki banyak fakultas. Misalnya prodinya bisnis digital, ternyata ada di fakultas FIPPS, misalnya fakultas FITK dan lain sebagainya, itu nggak mungkin. Pasti kan satu fakultas memiliki banyak prodi, seperti itu. Sama juga misalnya satu universitas bisa memiliki banyak fakultas gitu. Nah, ini adalah hubungan dari kardinal one to many. Lalu ada lagi namanya kardinalitas many to many, banyak ke banyak. Ya tadi contohnya banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Kan mata kuliah yang sama, misalnya basis data, bisa dong diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, terus misalnya desain grafis
Nah, desain grafis itu juga sama, bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, itu adalah hubungan many to many. Nah, mungkin itu terkait dari pembahasan entity relationship model atau diagram. Nah, nanti kita akan bertemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.